sebagai Kepala SMP PGRI 2 Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan supervisi akademik dengan menggunakan aplikasi subsidi. SMP PGRI 2 Denpasar merupakan salah satu sekolah swasta di Kota Denpasar yang menerapkan kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri berubah. Dalam penerapannya tentu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah maupun guru, seperti mempersiapkan modul ajar, kemudian modul P5, dan juga bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif bagi siswa. Terlebih di tahun pelajaran 2023-2024 ini, SMP PGRI 2 Denpasar didukung oleh guru-guru yang sangat muda dan masih fresh, sehingga peran kepala sekolah sangat penting dalam memberikan pembinaan, pembimbingan, dan juga tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik adalah bantuan profesional yang diberikan kepada guru melalui siklus perencanaan, pengamatan, serta tindak lanjut dan umpan balik yang objektif dan segera. Hal ini bertujuan untuk melakukan refleksi kepada guru untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Namun pada kenyataannya, saat pelaksanaan supervisi berlangsung, belum semua kepala sekolah dapat menggunakan instrumen supervisi dengan baik sebagai acuan. Akibatnya, proses penilaian atau pengamatan saat supervisi biasanya berlangsung secara subjektif. Terlebih lagi jika kepala sekolah mengalami kewalahan saat harus mensupervisi jumlah guru yang cukup banyak, karena mereka harus melakukan persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut yang memang memerlukan suatu proses yang berkesinambungan. Agar supervisi dapat berlangsung secara terstruktur, praktis, efektif, dan objektif, maka saya membuat sebuah aplikasi supervisi digital yang saya beri nama Subsidi. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut. Kepala sekolah juga dapat merancang jadwal kapanpun dimanapun. Instrumen supervisi juga tersedia dalam aplikasi ini, sehingga tidak perlu lagi melakukan pencetakan dan kita dapat melakukan penghematan kertas. Dalam aplikasi subsidi terdapat beberapa menu yang dapat membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi. Di antaranya, yang pertama ada menu beranda. Dalam menu beranda terdapat beberapa submenu yang terdiri dari jadwal supervisi, pelaksanaan supervisi, coaching klinik, instrumen supervisi, perangkat ajar, dan dokumentasi. Pada menu berikutnya terdapat menu praktik baik, di mana ini merupakan wadah bagi para guru untuk berbagi hal-hal atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya. Dan menu terakhir adalah menu komunitas belajar. Komunitas belajar ini adalah wadah bagi guru untuk belajar dan berbagi tentang hal-hal baik dan juga melakukan kegiatan diskusi dan refleksi untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi subsidi ini adalah yang pertama, kepala sekolah melakukan penyusunan jadwal supervisi melalui menu jadwal supervisi. Di sini kepala sekolah menyusun jadwal supervisi melalui Google Calendar yang sudah terkoneksi dan juga sekaligus menjadi pengingat bagi kepala sekolah maupun bagi guru yang akan disupervisi. Langkah kedua adalah pelaksanaan supervisi kelas. Setelah menyusun jadwal supervisi, kepala sekolah selanjutnya melakukan pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Dalam melakukan pengamatan ini, kepala sekolah cukup melakukan klik tombol menu mulai supervisi, maka akan muncul tampilan Google Form yang berisi instrumen pengamatan supervisi kelas. Di sana, kepala sekolah mengisi identitas, kemudian memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya dalam penggunaan aplikasi supervisi digital ini, ayo ikuti saya melakukan supervisi kelas bersama guru.
Langkah ketiga adalah menyampaikan hasil pengamatan melalui menu coaching klinik. Jadi di sini merupakan wadah bagi guru dan kepala sekolah untuk berdiskusi terhadap hasil supervisi atau pengamatan yang dilakukan di kelas. Coaching klinik ini bisa dilakukan secara tatap muka ataupun bisa secara online. Jika dilakukan secara online, maka aplikasi yang digunakan terkoneksi dengan Google Meet, sehingga waktu pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara fleksibel dan tidak akan mengganggu waktu efektif guru mengajar di kelas. Saat coaching klinik, kepala sekolah akan menerapkan alur tirta dalam memberikan penguatan atau menyampaikan hal-hal baik untuk menggali potensi yang ada pada guru sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di kelas. Langkah selanjutnya adalah ada menu komunitas belajar. Ini adalah bentuk tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik. Kepala sekolah memberikan ruang kepada guru untuk saling belajar dan berbagi melalui komunitas belajar serasi. Ini merupakan komunitas belajar untuk para guru yang ada di SMP PGRI 2 Denpasar. Komunitas ini juga sudah terdaftar pada aplikasi PMM. Dengan adanya komunitas belajar serasi, sangat membantu guru, terutama guru-guru baru dalam mempelajari dan menerapkan kurikulum merdeka di SMP PGRI 2 Denpasar. Menu terakhir adalah berisi tentang praktik baik, di mana pada praktik baik ini ada karya-karya guru yang sudah diterapkan di kelas. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran siswa. Menu ini dapat diakses oleh semua guru sehingga mereka dapat melihat contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh rekannya. Aplikasi subsidi memberikan dampak yang sangat positif baik kepada kepala sekolah, guru maupun kepada siswa. Adapun dampak tersebut, yang pertama, kepala sekolah memiliki waktu yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan supervisi. Yang kedua, guru termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid karena guru mendapat bimbingan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawatnya melalui aplikasi subsidi. Dan yang ketiga, siswa juga menjadi lebih bersemangat karena guru-guru mereka juga menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Saya termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena mendapat bimbingan dari kepala sekolah dan dukungan dari rekan sejawat melalui aplikasi subsidi. Saya merasa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran karena guru menggunakan metode yang inovatif dan menarik dalam proses pembelajaran di kelas. Demikianlah praktik baik saya tentang aplikasi subsidi. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama ketika menerapkan kurikulum merdeka. Aplikasi subsidi bisa diakses pada link berikut ini. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.